Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Corporate Social Responsibility. Menurut Carroll, CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, meliputi beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, hukum, etika, serta kontribusi pada isu sosial. Dari konsep Carroll menunjukkan bahwa setiap perusahaan dalam bentuk kegiatannya, CSR harus melihat beberapa aspek, karena dari beberapa aspek yang dikemukakan oleh Carroll itu bersifat memberikan kontribusi dalam kepedulian. Menurut Hartman, secara umum, CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Selanjutnya, sejarah CSR. Sejarah tanggung jawab sosial terbagi beberapa fase. Fase pertama, pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat, bermula di Amerika Serikat tahun 1900 atau lebih dikenal sebagai permulaan abad ke-19. Fase kedua, evolusi munculnya CSR, tercetus pada tahun 1930-an. Sejarah perkembangan sosial terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode 1920 sampai 1959, periode 1970 sampai 1979, periode 1980 sampai 1989, periode 1990 sampai 1999, dan periode 2000 sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Ahmad Fauzan, pemateri kedua yang menjelaskan tentang dasar hukum CSR dan tujuan CSR. Kegiatan CSR ditegaskan dalam dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT yang terdapat dalam pasal 74 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang terdapat dalam pasal 15, 17 dan 34. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 berisi ayat 1, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat 2, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang terdapat dalam pasal 15, 17 dan 34 berisi pasal 15, setiap penanaman modal berkewajiban 1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, 2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, 3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal, 4. Menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, 5. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan 6. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan adapun tujuan CSR, tujuan dari CSR adalah 1. Untuk meningkatkan citra perusahaan, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. 2. Untuk membebaskan akuntabilitasi organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. 3. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional, dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu bentuk corporate social responsibility. Bentuk ataupun karakteristik CSR yang baik adalah sebagai berikut. 1. CSR seharusnya adalah kegiatan yang melebihi kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. 2. CSR seharusnya dapat menghasilkan dampak semi permanen untuk perusahaan dan masyarakat. 3. CSR harus menghitung dan menimbang kepentingan pemegang kepentingan di dalam dan di luar perusahaan.
4. CSR harus berisikan sistem government yang sesuai bersamaan dengan transportasi dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan CSR. 1. Kesinambungan atau sustainability. Ini bukan berarti perusahaan akan terus-menerus memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi program yang dirancang harus memiliki dampak yang berkelanjutan. 2. CSR merupakan program jangka panjang. Perusahaan mesti menyadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan atmosfer sosial dari lingkungan di sekitarnya. Karena itu, CSR yang dilakukan adalah wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan masyarakat. Ketiga, CSR akan berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, ataupun sosial. 4. Dana yang diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke dalam kos struktur perusahaan sebagaimana subjek untuk marketing yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk. Manfaat Corporate Social Responsibility CSR. 1. Manfaat CSR bagi perusahaan: mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan, memproduksi resiko bisnis perusahaan. Kedua, manfaat CSR bagi masyarakat. Kegiatan CSR merupakan perusahaan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, di antaranya: 1. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. 2. Membuka ruang kerja dan kesempatan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.